Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sahabat pecinta tajwid Al-Quran. Pada kali ini kita akan membahas judul yang baru, iaitunya hukum mim sukun atau berbaris mati. Ini mim berbaris mati. Jadi ketika kita bicara hukum mim sukun atau hukum mim mati ini, ada satu judul yang telah kita selesaikan, iaitunya hukum nun sukun atau tanwin. Bagi kita yang sudah faham dengan judul nun sukun atau tanwin ini, maka kita akan mudah memahami mim sukun ini. Kita akan lihat pembahagian hukum mim mati ini, karena cara kerja hukum mim mati ini lebih kurang sama dengan cara kerja nun sukun atau tanwin. Kenapa begitu? Karena ketika kita menemukan atau menjumpai mim mati dalam Quran, bermakna nanti ada situ hukum. Sama juga dengan hukum nun mati atau tanwin. Hukum nun sukun, nun mati atau tanwin, ketika kita temukan dalam Al-Quran, kita menjumpai dalam Al-Quran, maka itu ada hukum. Istilah menjumpai nun sukun, nun mati atau tanwin ini dikatakan dengan bertemu, sama dengan hukum mim mati. Jadi kalau kita lihat ikhfa syafawi ini, kita lihat dulu pengertiannya. Menyamarkan atau menyembunyikan, samar atau sembunyi, bunyi mim mati apabila bertemu dengan hurufnya ba. Cara baca dengan dengung. Maksudnya adalah bunyi mim mati itu kita akan baca samar, kita akan baca secara sembunyi, secara agak lain bunyinya. Ketika apa? Ketika bertemu dengan huruf ba. Jadi kalau bertemu, dikatakan bertemu ni adalah selepas huruf mim mati, bukan sebelum. Begitu juga dengan apa yang saya sebut tadi, kita sudah belajar hukum nun sukun, nun mati atau tanwin ini. Jadi kalau kita bertemu dengan nun sukun, nun mati atau tanwin, nanti apabila bertemu dengan huruf-hurufnya yang telah ditentukan, maka terjadi hukum nun sukun atau tanwin. Dan sekarang hukum mim mati pun sama, bertemu juga, bertemu dengan huruf-huruf mim mati. Dikatakan bertemu adalah selepas mim mati, bukan sebelum mim mati. Jadi ini ikhfa syafawi, hurufnya satu, ba. Cara baca dengan dengung. Contoh ikhfa syafawi, karena hurufnya satu, kita akan buat contohnya 5 supaya kita mudah fahamnya. Di sini, Al-Baqarah ayat 8. Di sini kita menemukan mim mati. Mim mati, tadi huruf ikhfa syafawi adalah ba. Jadi kita pastikan setelah mim mati itu hurufnya ba, bukan huruf selain ba. Kalau huruf selain ba, contoh mim mati bertemu alif, mim mati bertemu lam, mim mati bertemu ta, mim mati bertemu la, itu bukan ikhfa syafawi. Yang ikhfa syafawi adalah mim mati bertemu ba. Dan yang dikatakan hukum mim mati bukan sebelum, bukan mim mati bertemu ha, tapi mim mati bertemu ba. Kita pastikan langkah yang pertama adalah kita menemukan mim mati dan lihat huruf setelah mim mati. Okey, seperti itu. Jadi di sini kita menemukan ada mim mati bertemu dengan ba. Hukumnya adalah ikhfa syafawi. Tadi ikhfa syafawi adalah menyamarkan atau menyembunyikan. Kenapa dikatakan ikhfa syafawi? Karena syafawi ini kan adalah huruf bibir. Jadi cara pengucapan ba ini adalah lebih kepada makharijul huruf yang tepatnya di bibir, macam itu. Jadi bagaimana cara bacanya? Humbi. Mulut kita nanti merasakan huruf ba tu. Humbi. Humbi. Dan kita baca dengung 2 harakat. Setiap yang namanya dengung, pastikan 2 harakat. Apakah nun syaddah, mim syaddah, hukum nun sukun atau mati yang dibaca dengung pun 2 harakat. Juga ini ikhfa syafawi dibaca dengung 2 harakat. Wa ma hum bimu humbi humbi humbi. Pastikan kita baca dengung humbi. Seterusnya ayat 33 surah Al-Baqarah. Di sini mim mati bertemu ba. Okey, mim mati bertemu ba. Jadi kita baca dengan ambi humbi humbi
hum bi. Di sini pun sama. Amba'ahum bi. Hum bi. Masih sama ya, masih hum bi semua. Kita lihat contoh yang lain. Di sini. Di sini ada mim mati bertemu ba. Dzalikum bala kumba. 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 Mim mati ba, dengung 2 harakat. Kumba. Kita lihat contoh yang lain. Di sini masih surah Al-Baqarah ayat 54. Mim mati bertemu ba. Anfusakum bi. Kumbi. Kumbi. Kebetulan mim dan ba ni adalah sama-sama huruf bibir, jadi kita mudah untuk melafazkannya. Jadi anfusakum bi. Kumbi. Kumbi. Seterusnya, di sini mim mati bertemu ba. Atuhaddithunahum bi. Hum bi. Hum bi. Kuncinya adalah kita pastikan mim mati itu bertemu ba, dan setelah itu baru kita baca dengan dengung 2 harakat. Jadi untuk mim mati ini sebenarnya mudah, karena hurufnya tidak banyak seperti yang kita belajar hukum nun sukun atau mati. Jadi huruf ikhfa syafawi ini hanya 1, ba. Mudah kita hafal. Baiklah, pada kali ini kita masih menyambung judul yang sebelumnya, iaitu hukum mim sukun atau hukum mim mati. Yang mana pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya, kita telah belajar hukum mim mati yang pertama, iaitu ikhfa syafawi. Yang mana huruf ikhfa syafawi ini 1, iaitu ba. Dan sekarang kita masuk yang pembahagian hukum mim mati yang kedua, iaitu idgham mutamasilan. Ada juga yang sebut idgham shaghir, ada juga yang sebut idgham mimi, dan idgham syafawi. Kenapa disebut dengan idgham mutamasilan? Karena bertemu huruf yang sama. Kalau kita lihat di sini, pengertiannya ialah memasukkan bunyi mim mati. Jadi idgham tu artinya memasukkan bunyi mim mati apabila bertemu dengan hurufnya, iaitu mim. Okey, 1 hurufnya, cara baca dengan dengung. Poin pada pengertian ini iaitu masuk ketika bertemu dengan hurufnya mim. Jadi maknanya mim mati bertemu dengan mim. Makanya di sini disebut dengan idgham mutamasilan, bertemu huruf yang sama, mim bertemu mim. Kenapa idgham shaghir? Karena mim pertama mati, mim yang kedua berbaris. Nanti ada lagi pembahagiannya idgham shaghir, idgham kabir, idgham mutlak. Jadi nanti itu kita akan belajar itu insya-Allah. Nanti ada mim yang pertama mati, mim yang kedua berbaris. Inilah yang sekarang kita belajar. Ada juga nanti mim pertama berbaris, mim yang kedua mati. Ada juga nanti huruf pertama dan huruf kedua itu sama-sama berbaris. Jadi itu kita akan belajar pada video yang akan datang. Dan di sini kenapa pula idgham mimi? Karena bertemu 2 mim. Mim mati bertemu mim. Dan kenapa idgham syafawi? Karena mim ni adalah huruf bibir. Syafawi, syafatain. Huruf 2 bibir. Kalau kita belajar makharijul huruf. Kita masuk kepada contoh. Di sini contoh idgham. Jadi sekarang kita gunakan salah satu istilah ya, karena banyak istilah di sini. Kita sebut dengan idgham mutamasilan. Okey, idgham mutamasilan. Kita lihat contoh yang pertama Al-Baqarah ayat 10. Di sini fi qulubihim maradun. Mim mati bertemu mim. Jadi mim ini karena sudah huruf yang sama, memang sudah masuk. Idgham tu adalah masuk mim kepada mim. Dah huruf yang sama, dah jelas masuk kan? Jadi di sini kita baca dengung 2 harakat. Fi qulubihim maradun. Bihimma. Himma. Jadi kita pastikan dengung 2 harakat. Seterusnya Al-Baqarah ayat 20. Mim mati bertemu mim. Adha'a lahum masyaw. Lahumma. Humma. Dengung 2 harakat. Lahumma.
lahum ma. Seterusnya Al-Baqarah ayat 23. Mim mati bertemu mim. Syuhada'akum min. Kum min. Kum min. Dengung 2 harakat. Seterusnya Al-Baqarah 29. Mim mati bertemu mim. Lakum ma. Lakum ma. Huwallazi khalaqa lakum ma. Okey, kita pastikan dengung 2 harakat. Seterusnya Al-Baqarah ayat 38. Di sini mim mati bertemu mim. Ya'tiyannakum minni kum min. Kum min. Pastikan dengung 2 harakat ya. Kum min. Baiklah, pada kali ini kita masih melanjutkan hukum mim sukun atau hukum mim mati ya. Jadi pada video sebelumnya kita telah belajar hukum mim mati yang pertama, ikhfa syafawi, yang mana ikhfa syafawi ini hurufnya 1 iaitu ba. Lihat link di atas. Dan yang kedua pun kita sudah belajar idgham. Idgham ada beberapa nama, idgham mutamasilain, idgham shaghir, idgham mimi dan idgham syafawi. Hurufnya 1 iaitu mim. Dan pada kali ini kita akan belajar yang ketiga iaitu izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Iaitunya menjelaskan. Apa yang jelas? Bunyi mim matinya ketika bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Ba ni tadi kan huruf ikhfa syafawi. Mim ni huruf idgham mutamasilan. Jadi apabila bertemu dengan hurufnya selain mim dan ba. Jadi kalau kita bicara huruf hijaiyah ni ada 28. Jadi kalau 28 dikurang 2 ini bermakna ada 26 huruf lagi. Jadi huruf izhar syafawi adalah 26 selain mim dan ba. Okey, dan dibaca dengan tidak dengung. Okey, di sini kita mesti fahami bahawa izhar syafawi ini mesti jelas. Jelas bunyi mim mati ketika bertemu huruf yang 26 tadi. Untuk contoh izhar syafawi ini sangat banyak kita temukan dalam Al-Quran. Jadi kita buat seperti ini saja. Kita terus ke dalam Al-Quran. Di sini mim mati bertemu ya. Jadi mim ni kita harus baca jelas dan ya pun jelas. Dikarenakan ini adalah syafawi, jadi bunyi mim ni harus jelas. Jadi cara bacanya razaqnahum yunfiqun. Jadi mim ni harus jelas, makhrajnya harus tepat dulu. Hum yun. Tapi jangan terlalu lama, karena kalau lama nanti akan menjadi dengung. Akhirnya salah baca. Razaqnahum yunfiqun. Razaqnahum yun. Jadi kita letakkan dulu makhraj mimnya, baru masuk kepada huruf seterusnya. Razaqnahum yunfiqun. Hum yun. Kita baca hum tu bukan panjang, tapi kita meletakkan makhraj mim ni dulu. Jangan kita baca razaqnahum yun. Itu kalau seperti itu belum jelas lagi makhraj mimnya. Kita baca razaqnahum yun. Jangan cepat, tapi kita letakkan dulu makhraj mim. Razaqnahum yunfiqun. Hum yunfiqun. Di sini hum yuqinun. Jangan dibaca hum yuqinun. Jangan cepat-cepat. Kalau kita cepat-cepat nanti makhrajnya tak sampai. Jadi kita letakkan makhraj mim dulu pada bibir. Hum yuqinun. Hum yuqinun. Mir rabbihim wa ula. Mir rabbihim wa ula. Jangan baca mir rabbihim wa ula. Kita teruskan. Di sini sangat banyak. Jadi alaihim mim mati bertemu jangan dibaca alaihim tapi letakkan mim dulu. Alaihim jangan terlalu lama. Kalau lama nanti takutnya terjadi dengung. Di sini tahum am sawa'un alaihim
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا. Di sini qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisha walahum adha anfusahum wama walahum adha. Jangan dibaca walahum adha. Okey, tapi tepatkan mimnya. Walahum adha wa idza qila lahum la. Okey, itu saja penjelasan daripada izhar syafawi ini. Jadi hukum mim sukun atau mim mati ini mudah menghafalnya. Caranya tadi adalah ikhfa syafawi hurufnya ba, idgham mutamatsilin hurufnya mim, dan selain itu huruf izhar syafawi. Jadi itu saja, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih, jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya dapat pula memberi manfaat kepada yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.